Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Anissa Rukmana. Yang kedua, Nur Aziza Siregar. Dan yang ketiga, Muhammad Arifin. Ingin memberikan sebuah informasi tentang strategi penelusuran online. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, materi pertama yang saya sampaikan berjudul strategi penelusuran informasi. Sebelum itu, kita harus mengetahui penelusuran informasi itu apa. Penelusuran informasi adalah suatu penemuan kembali informasi yang dibutuhkan pemakai yang disimpan dalam suatu sistem informasi. Penelusuran informasi bisa dilakukan dengan cara-cara manual ataupun dengan cara komputer. Selanjutnya, penelusuran informasi online. Penelusuran informasi online itu adalah penelusuran informasi yang menggunakan alat bantu komputer dan teknologi yang menyertainya. Alat bantunya seperti pangkalan data berupa database perpustakaan yang dipasang secara online, yang dimana koneksinya didesain menggunakan jaringan lokal maupun jaringan luas seperti internet. Strategi pencarian informasi ini dibangun menggunakan istilah pencarian yang telah dipilih dan dikoordinasi dengan and, or, atau not. Baiklah, sekian penjelasan materi saya tentang strategi penelusuran online. Selanjutnya akan dilanjutkan materi kedua yang akan disampaikan oleh Nur Aziza Siregar. Baiklah, selanjutnya yaitu B. Membangun query. Query adalah kemampuan untuk menampilkan data dari database untuk diolah lebih lanjut yang biasanya diambil dari tabel-tabel dalam database. Seringkali pengguna mengalami kesulitan di dalam membentuk query yang ditunjukkan untuk menukembalikan informasi. Hal ini dikarenakan mereka tidak mengetahui detail dari konstruksi, koleksi, dan lingkungan information retrieval. Padahal, jumlah dokumen relevan yang diperoleh dipengaruhi oleh jumlah kata kunci dalam query. Hal ini mengakibatkan hasil pencarian yang dilakukan pun kurang optimal. Query expansion dapat dilakukan dengan menggunakan metode yaitu yang pertama, manual query expansion. Pada metode ini, sistem tidak memberikan bantuan sama sekali kepada pengguna. Yang kedua ada automatic query expansion. Pada metode ini, modifikasi query tanpa dilakukan tanpa perlu kendali dari pengguna. Yang ketiga yaitu interactive query expansion. Pengguna memilih sendiri kata-kata perluasan yang akan ditambahkan berdasarkan kata-kata yang dihasilkan oleh sistem. Logika boolean. Cara yang paling banyak dan umum digunakan untuk menyatakan pertanyaan ialah logika boolean, yaitu melakukan operasi dengan operator and, or, not. Logika boolean digunakan untuk menghubungkan istilah-istilah pencarian baik yang memakai kosakata terkontrol maupun pengindeksan bahasa alamiah untuk mengekspresikan konsep dalam query. Oleh karena itu, proses balik informasi operator boolean digunakan untuk membantu pembentukan konsep pencarian dari beberapa istilah pencarian. Baiklah, terima kasih kepada Nur Aziza yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Arifin. Di dalam dunia ilmu pengetahuan, informasi sangat berperan aktif untuk meningkatkan pengetahuan. Dengan adanya informasi, banyaknya pengetahuan di belahan dunia bisa kita temukan dengan mudah. Namun, banyak informasi hoax seperti ini menjadi musuh kita dalam dunia pengetahuan. Pola perilaku informasi sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Untuk mencari informasi yang akurat, maka perlu 8 pola penelusuran, yaitu yang pertama, starting. Starting adalah langkah awal untuk mencari informasi yang akurat. Kegiatan ini dimulai dari seseorang menggali informasi seperti bertanya pada ahlinya agar
mendapat informasi yang sah dan tidak salah. Yang kedua adalah chaining. Chaining adalah suatu langkah di mana kita menulis hal-hal kecil dan dianggap penting. Hal ini akan berguna untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Yang ketiga adalah browsing. Siapa sih yang nggak tahu browsing? Browsing adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Di zaman sekarang, peran teknologi membantu kita dalam berdunia browsing. Yang keempat adalah differenting. Banyaknya data yang muncul harus kita pilih untuk menjadi informasi yang kita gunakan. Itulah teknik different. Selanjutnya adalah monitoring. Monitoring adalah salah satu contoh kegiatan yang dilakukan dari pola penyelesaian informasi, yaitu memantau seluruh informasi yang up to date. Informasi yang up to date ini bisa saja informasi tersebut baik untukmu. Selanjutnya yang keenam yaitu extracting. Extracting adalah suatu kegiatan di mana setelah kita melakukan pencarian informasi, barulah kita pilih informasi yang sesuai dengan tema apa yang kita mau. Yang selanjutnya adalah verify. Sesuai dengan katanya, verify adalah mengecek data. Setelah kita melakukan berbagai langkah-langkah yang telah kita sebutkan tadi, alangkah lebih baiknya kita mengecek data apakah informasi yang kita butuhkan telah kita dapat atau masih kurang. Setelah melakukannya, barulah kita proses ending. Ending adalah selesai. Ini adalah langkah terakhir untuk mencari informasi yang kamu butuhkan. Pastikan informasi tersebut akurat, tepat, dan berguna untukmu. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Arifin yang telah menyampaikan informasinya. Demikianlah video dari kami tentang pola penelusuran informasi. Selamat menikmati, stay tune, dan jaga kesehatan ya.